Aktivitas yang kita lakukan bukan berarti menunjukkan keberhasilan yang sedang kita alami dalam kehidupan. Banyak orang berpikir kalau saya semakin sibuk, semakin banyak aktivitas saya lakukan, maka saya menjadi orang yang semakin sibuk, menjadi orang seperti orang yang berhasil. Belum tentu. Dan firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Firman Tuhan bilang bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk itu jangan bodoh, berusaha mengerti daripada kehendak Tuhan. Saudara, minimal ada 3 hal hari ini harus kita perhatikan melalui firman ini. Yang pertama tentang gaya hidup. Yang kedua adalah tentang pergunakan waktu, gaya hidup, waktu. Dan yang ketiga tentang kata prioritas. Yang pertama, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan bagaimana hari ini lifestyle kita, gaya hidup kita seperti apa. Apa yang mengisi agenda-agenda kita setiap hari. Apakah banyak hal-hal yang membuat kita menjadi berkat buat banyak orang, atau kesibukan hanya urus diri kita saja. Karena firman Tuhan bilang, Paulus bilang di ayat ke-17, perhatikanlah supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, Paulus bilang bahwa kalau kamu memperhatikan gaya hidupmu, maka ada hal yang harus kita perhatikan. Kedua adalah tentang waktu. Bahwa kita harus katanya menebus waktu yang ada. Pergunakan waktu itu memakai kata menebus. Menebus itu artinya kita harus membayar sesuatu. Ada harga yang harus dibayar karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang bahwa dunia ada di bawah kuasa si jahat. Untuk itu kita harus melakukan banyak hal untuk kita bisa menebus, membayar harga atas waktu-waktu itu supaya kita bisa pergunakan dengan bijak. Dan yang ketiga adalah tentang kata prioritas. Untuk itu janganlah bodoh, tetapi hendaklah kamu berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang penting dan ada hal yang urgent. Kalau urgent dan penting maka kita harus segera lakukan. Tapi ada hal yang urgent tapi tidak penting, delegasikan. Kalau kita penting untuk masak sesuatu dan gak ada gas di rumah, gak harus saudara juga yang harus pergi. Bisa didelegasikan. Bagaimana dengan hal yang tidak penting tapi urgent? Direncanakan. Anak Bapak Ibu mau sekolah 5 tahun lagi lulus SMP, penting tapi tidak urgent, direncanakan, tidak harus dipikirkan dan dikerjakan sekarang. Bagaimana dengan yang tidak penting dan tidak urgent? Tidak urgent, saran saya dihilangkan atau dibuang. Untuk itu perhatikan gaya hidup, perhatikanlah prioritas hidup kita, dan perhatikanlah waktu-waktu kita hari ini sehingga hidup kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan berkati kita semua. God bless.